Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Kusnadi. Di video kali ini kita akan menginstal PrestaShop di SAM ya, teman-teman. Nah, sebelum kita install PrestaShop, kita akan install dulu yang namanya SAM. Nah, teman-teman silakan buka browsernya. Saya gunakan sistem operasi Windows ya untuk install SAM-nya. Kita ke URL titik SAM atau XAMPP seperti ini. Nah, di sini kita akan download SAM-nya. Oke, sebelum teman-teman mendownload untuk PrestaShop yang akan kita gunakan, saya merekomendasikan untuk install PHP versi 8.1 aja ya, teman-teman. Karena untuk versi terbaru ini, yang 8.2 yang terbaru ya, walaupun ada versi 8.3 ini untuk SAM di browser ya, cuman untuk pengguna Windows saya merekomendasikan yang ini aja. Kalau untuk pengguna Linux ataupun OS X bisa gunakan 8.1 juga ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya beberapa kali install PrestaShop maksudnya ya, ada terkendala di proses instalasi ya. Salah satunya ini. Nah, jadi agak tricky untuk instalasi PrestaShop ini. Jadi ketika ada error, salah satunya kita disuruh mengganti versi PHP-nya ke 8.1. Kemungkinan itu masih belum kompatibel dengan versi PrestaShop yang terbaru ya. Jadi belum dicoba dan ada beberapa konfigurasi yang keliru gitu ya dari sisi PHP-nya ataupun di PrestaShop-nya gitu. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, untuk PHP versionnya kita gunakan PHP 8.1 aja ya. Nah ini nih. Kemudian untuk PrestaShop-nya kita gunakan yang dari GitHub ya. Sebentar. Nah ini nih. Untuk PrestaShop kita gunakan GitHub version ya tanpa PS Edition Basic. Ini linknya ya teman-teman. Silakan di ini aja, mungkin nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya untuk video tutorialnya. Nanti di scroll aja ke bawah, di sini ada URL GitHub. Nanti tampilnya kayak gini. Ini kita downloadnya di sini aja. Kalau di PrestaShop-nya langsung bisa aja, cuman memang agak tricky ya di sini. Ketika kita mau gunakan PrestaShop agak terkendala error ya. Tapi kalau mau dicoba silakan untuk belajar ya teman-teman. Kan kalau untuk instalasi saya masih terkendala ya, ada isu di sini. Jadi kita gunakan yang dari GitHub ini ya teman-teman. Silakan di-download aja sini. Ini untuk PrestaShop ya. Kalau di SAM ini download aja sesuai dengan bit yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Karena saya udah ada SAM, jadi saya nggak perlu download ya teman-teman. FYI, SAM ini fungsinya sama kayak Laragon ya, sebagai web server. Jadi ada tools yang sama ya untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP, yaitu ada SAM, Laragon, LAMPP, kemudian ada MAMP, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, dalam kasus ini kenapa saya gunakan SAM? Karena di Laragon ada beberapa case yang masih belum solve ya. Jadi karena lumayan tricky ya PrestaShop ini, jadi kalau di Laragon saya belum menemukan cara biar dia bisa diinstal gitu ya. Kalau di SAM, alhamdulillahnya ini udah ketemu. Kalau di Laragon belum gitu ya. Jadi uh, dari saya rekomendasinya pakai SAM aja untuk pengguna Windows. Kalau teman-teman pakai OS X ataupun Linux gitu ya, silakan aja mau dicoba ke Laragon ataupun yang lainnya gitu ya. Ini hanya sebatas referensi gitu. Oke, ini kita close aja ya. Teman-teman, ini gampang kok untuk download atau instalasi SAM-nya, tinggal di next aja ya. Atau buka di beberapa tutorial di YouTube juga ada ya teman-teman untuk instalasi
SAM seperti itu. Oke, ini kita close aja. Kemudian untuk PrestaShop ini juga tinggal diklik aja, nanti akan otomatis di download ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan mulai buka SAM-nya. Kita ke File Explorer ya. Kita ketikkan XAMPP, kemudian di sini kita run as administrator. Oke, klik yes. Nah, kenapa kita gunakan run as administrator? Supaya untuk mencegah atau meminimalisir port bentrok ya. Jadi di sini nanti kalau ada port bentrok, ada semacam info ya berwarna merah tulisannya bahwa ada port yang bentrok dengan MySQL gitu ya, ataupun Apache, itu bisa aja dari keduanya. Nah, jadi kita klik run as administrator aja. Nah, kalau udah muncul ini, kita langsung klik start pada Apache dan MySQL-nya ya, karena ini yang dibutuhkan ya, dua modul ini. Klik start aja keduanya. Nah, yang berbeda dari SAM dengan Laragon adalah ketika menjalankan suatu modul Apache dan MySQL, kalau di SAM itu kita mesti klik keduanya gitu ya. Kalau di Laragon cukup satu kali, dengan klik start all dia akan menjalankan keduanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba jalankan keduanya. Kita tunggu aja sebentar. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kalau MySQL itu memang dia berurusan dengan database ya teman-teman. Kalau Apache biasanya tentang server-serveran lah gitu ya. Nah, kita di sini buat dulu database-nya aja ya teman-teman. Namanya belajar, nggak ada belum ya? Belum ya? Belajar Presta aja lah. Oke, udah. Kalau udah, kita ke File Explorer. Di sini harusnya udah ada ya di dalam htdocs. Nah, untuk menyimpan file dari PrestaShop ya, yang file zip-nya, pastikan untuk menyimpan di sini ya, di dalam htdocs. Kalau Laragon kan biasanya ada di folder www ya, teman-teman, atau di www. Nah, ini udah ada ya, 811 ya. Nah, ini kita coba extract all ya, namanya kita ubah jadi yang tadi ya, belajar script Presta. Kalau dua kata kayak gini untuk penamaan website, pastikan disambung dengan strip ya, jangan underscore, karena kalau underscore nanti akan aneh di URL-nya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dalam sebuah URL, kalau panjang itu kan, nah ini kayaknya nih, itu biasanya digabung dengan strip ya, namanya slug gitu ya, slug SLUG. Biasanya kalau di WordPress itu pasti familiar gitu lah ya dengan istilah slug. Oke, kita balik ke sini, ini harusnya udah ya. Oh, belum ya. Oke, kita extract all, belajar Presta. Oke, kita extract. Oke, udah. Oke, di sini kita udah selesai ya teman-teman untuk ekstraknya sama rename-nya. Kita balik lagi ke browser. Nah, untuk membuka project yang dibuat dengan PrestaShop, kita buka browser baru, tab baru, namanya localhost slash belajar Presta ya teman-teman. Karena di SAM ini memang default URL-nya pakai localhost ya. Nah, untuk nama projectnya ditambahkan dengan garis miring ya. Jadi setelah garis miring baru nama projectnya. Oke, kalau udah kita klik enter aja. Nah, ini klik yang no thanks aja dulu ya, karena ini bakalan di-update ke versi yang terbaru ya. Ini khawatirnya nggak kompatibel dengan versi PHP-nya, jadi kita gunakan yang default dari GitHub yang ini ya, versi 8.1 PrestaShop-nya. Kalau untuk yang terbaru itu 8.3 kalau nggak salah ya, untuk PrestaShop-nya. Jadi kita no thanks aja, kita install di versi 8.1 aja. Nah, ini adalah proses instalasi PrestaShop 8.1. Ini biasanya ada perbedaan dengan proses instalasinya ya, mulai dari icon atau gambar dari proses ini. Jadi tunggu aja ya. Oke, ini udah selesai, cuman ada error ya. Kita coba buka di Ctrl
skip terus M, kita buka di mode incognito, kita ulang lagi belajar restart. Oke, itu kemungkinan ada purchase, jadi kita gunakan mode incognito aja nggak apa-apa ya teman-teman, sama aja kok. Kita klik next aja, kita checklist aja langsung, agree next. Nah, kita buat nama store-nya Belajar Presta. Nah, ini PrestaShop itu memang dikhususkan untuk membuat website toko online ya teman-teman, atau e-commerce, karena dari penamanya juga PrestaShop gitu ya, khusus untuk belanja. Ketika instalasi juga ini udah langsung untuk store ya, namanya juga store name apa gitu ya. Jadi ini memang dispesialisasikan untuk UMKM gitu ya, itu bisa juga lebih cocoknya ya gitu ya. Terus ini kita isi yang required aja ya, atau yang tanda bintang aja. Kita isi Indonesia, store-nya, store time zone-nya saya isi asal aja ya, saya lupa kalau time zone atau zona waktu Indonesia itu apa gitu ya. Kalau saya cari Jakarta itu nggak ada, soalnya enable SSL no aja ya karena kita masih di lokal. Terus nama akunnya saya isi admin atau nama teman-teman ya, saya accept. Terus Gus Adi, terus emailnya yang aktif Askus, passwordnya silakan tetap teman isi sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu ya. Kita retype lagi nama passwordnya. Oke, kalau udah kita klik next. Kita install all aja ya. Kalau mau demo juga nggak apa-apa, kalau teman-teman pengen lihat ya. Kita coba aja. Klik next aja langsung. Nah, ini nama database-nya Belajar Presta ya. Udah oke, kita next aja. Nah, ini ada proses instalasinya ya, proses terakhir instalasi. Semoga gak ada error ya. Nah, ini adalah tampilan awal ya, karena ini udah selesai instalasinya. Ini halaman depan, front office tuh. Kalau ini halaman dashboardnya gitu ya. Kita discover your store aja. Nanti kita lihat juga di dashboard adminnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari PrestaShop awal ya, ketika kita install PrestaShop dengan demo dan beberapa modul yang disediakan. Ini ya tampilan dari PrestaShop-nya ya. Kita lihat tampilan dari dashboard adminnya. Oh, oke. Ini untuk keamanan, silakan delete folder install ya yang ada di dalam belajar PrestaShop. Kita masuk ke sini, ke belajar PrestaShop, ada folder install. Nah, ini nih, yang ini ya dihapus kalau udah masuk ya. Kita delete aja. Oke, udah kita refresh. Oke, udah berhasil. Sekarang kita login pakai akun yang tadi kita buat. Jangan lupa password dan emailnya. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard PrestaShop ya. Sangat-sangat elegan, detail, dan clean gitu ya. Untuk settingan pembayaran atau payment ada di sini ya teman-teman. Nah, ini ada bisa COD, by check, ataupun transfer bank ya. Sama kayak e-commerce. Ini untuk CV-nya, edit ada untuk tema, email tema, page, dan yang lainnya ya. Sama kayak WordPress. Oke, saya rasa cukup untuk instalasinya. Kalau udah selesai untuk pembuatan websitenya pakai PrestaShop atau mau bikin langsung di hosting, Thundercloud bisa jadi solusi ya teman-teman. Thundercloud.com ini menyediakan install PrestaShop juga ya di hostingnya. Jadi tinggal langsung gunakan aja yang ada di hosting tanpa perlu setup di lokal gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, tinggal teman-teman pilih. Kalau mau yang lebih powerful, teman-teman bisa gunakan yang namanya cloud hosting ya. Ada promo diskon 35%, jadi 78.000 per bulan. Kalau WordPress itu jadi 55 ribuan ya, diskon 35% juga. Oke, di kontak aja langsung ke Thundercloud ya untuk detail. Ada WhatsApp juga di sini. Oke teman-teman, itu paling dari saya untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.